Shalom, ada sebuah istilah tokaholism yang menggambarkan seseorang yang suka sekali berbicara. Apa saja akan ia bicarakan, meski itu pada orang yang baru pertama kali ia kenal. Ini merupakan overtalking yang kompulsif, sehingga sering juga disebut dengan diare verbal. Meskipun kemampuan berkomunikasi sangat dibutuhkan, tetapi penggila bicara atau tokaholism ini sudah menjadi toksik yang sangat mengganggu. Banyak orang kecanduan untuk berbicara. Jika tidak menemukan teman berbicara, status media sosial mereka akan penuh dengan curhatan setiap menitnya. Produktivitas orang-orang tokaholism adalah kata-kata sampah. Lawan tokaholism adalah work in silence. Yesus adalah contoh orang yang bekerja dalam kesenyapan. Bagaimana cara Yesus melakukan pekerjaan dalam kesenyapan? Renungan hari ini yang berjudul Power in the Silence dapat kita baca dalam Matius 12 ayat 15b sampai 21. Kisah ini menceritakan situasi ketika Yesus harus menyingkir karena orang-orang Farisi marah karena mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan kemudian mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Sikap yang ditunjukkan Yesus ketika itu mencerminkan karakternya yang luar biasa. Yesus tidak memanfaatkan publik untuk menjadi sumber promosi pelayanannya. Tapi justru Yesus melarang orang-orang untuk menceritakan tentang identitasnya, apalagi melakukan tokaholism. Yesus juga tidak kemudian merasa benar, meskipun ia adalah kebenaran itu sendiri. Dan ia tidak berdebat ataupun berbantah-bantahan dengan orang yang menolaknya. Ia juga tidak kemudian menjadi marah dan mengamuk karena penolakan mereka. Yesus memilih melayani dalam kesenyapan. Ada dua hal yang menunjukkan power in the silence yang Yesus lakukan. Yang pertama, working in the silence. Meski terusir dan dibayangi dengan ancaman, Yesus tetap mengerjakan tugasnya dengan baik karena Yesus adalah pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang Bapa telah tugaskan kepadanya. Matius 12 ayat 19 dikatakan, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan di Yesaya 53 ayat 7, bahwa meskipun Yesus dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus tidak komplain, ia tidak membantah atau mendebat. Dia menjalani apa yang seharusnya ia jalani dengan ketaatan penuh kepada Bapa, sambil ia terus bekerja di sana. Itu sebabnya ayat 18 dikatakan bahwa ia adalah hamba yang terpilih. Yesus dikasihi oleh Bapa, sehingga Allah menaruh rohnya ke atas Yesus. Kondisi itu mungkin merupakan kondisi yang mencekam, ya, yang mengancam keselamatan Yesus. Tetapi Yesus memang menyingkir dari rumah ibadah. Ancaman itu tidak saja berhenti ketika dia menyingkir. Ancaman itu masih terus membayanginya. Yesus tahu hal terburuk dapat saja terjadi pada dirinya. Tapi itu tidak menghentikan Yesus untuk terus bekerja dan menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Ada banyak hal yang menunjukkan bahwa di dalam kesenyapan Yesus terus bekerja. Ayat 15b di sana dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mereka semua. Semua orang yang datang kepadanya memperoleh kesembuhan. Tidak hanya kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan secara mental. Di ayat ini adalah kata Yunani terapeo, yang berarti terapi, di mana terapi adalah untuk memulihkan kondisi seseorang seperti sedia kala. Setiap orang yang datang kepadanya mendapatkan terapi dan pemulihan, apapun kondisi mereka. Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang ditulis dalam Matius 12 ayat 15b bukan sebuah janji, tetapi sebuah kenyataan bahwa Yesus sedang bekerja dan terus bekerja dan dia tetap bekerja di dalam kesenyapannya. Yohanes 17 ayat 15 di sana juga diceritakan bahwa Yesus berdoa meminta perlindungan bagi kita. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong.
yang lain kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Bahkan ketika Yesus naik ke surga pun, Yesus terus bekerja untuk kita. Yohanes 14 ayat 2 di sana dikatakan bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Yang kedua, loving in the silence. Dalam keadaan yang tidak mengenakan, yang harus Yesus alami. Tidak mengubah kasihnya bagi umatnya. Ia tidak saja bekerja karena sebagai hamba ia harus bekerja, tetapi Yesus melakukannya dengan penuh kasih. Penolakan tidak membuat Yesus kemudian kehilangan kasihnya bagi dunia ini. Ingat tentang kisah Sakeus, seorang berdosa, pemungut cukai yang mendapat kasih Yesus, sehingga Yesus menyediakan waktunya untuk mampir ke rumah Sakeus dan memberikan keselamatan bagi seisi rumahnya. Ada juga kisah tentang Malkus, hamba imam besar yang datang untuk menangkap Yesus, yang kemudian kupingnya dipotong oleh Simon Petrus, tetapi oleh Yesus disembuhkan. Jika ada orang yang membencinya saja, Yesus mau menolong. Apalagi kepada anak-anaknya yang setia, yang percaya kepadanya. 1 Yohanes 4 ayat 8 di sana dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Jangan takut kehilangan kasih Allah, karena ia adalah kasih itu sendiri. Memiliki Yesus di dalam diri kita berarti kita juga memiliki kasih-Nya. Matius 12 ayat 20, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini merupakan sebuah janji bahwa kasih Yesus tidak akan membiarkan setiap kita yang mungkin pada saat ini terkulai lemah, memudar karena tekanan hidup, karena minyak kita yang kering, karena masalah. Yesus menjanjikan pemulihan dan kehidupan kepada setiap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mazmur 34 ayat 17, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Meski tidak terlihat, tetapi Yesus sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Saya punya seorang anak bungsu, ia ketika cemas dan dalam situasi yang tidak nyaman, ia memiliki mekanisme coping dalam dirinya, yaitu ngomong ya. Dia suka sekali bicara ketika dia sedang cemas. Dia akan menjadi semakin cerewet untuk mengalihkan pikirannya dari kecemasannya. Tapi ada salah satu kunci yang Yesus lakukan, yang membuat dia bisa berhasil terus bekerja dan melakukan tugasnya di dalam keheningan itu, yaitu berdoa. Matius 14 ayat 23 di sana dikatakan, Yesus berdoa seorang diri, karena ia tahu doa adalah kekuatannya. Yesus tahu ia tidak bisa menghindari jalan sulit via dolorosa yang harus ia lewati. Tetapi di dalam doanya, Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Itu yang membuat Yesus mau dan mampu terus melewatinya. Ada power yang besar di dalam kesenyapan. Karena di dalam kesenyapan, kita bisa berdoa dan bisa berserah penuh kepada Bapa. Dan dia dengan senang bekerja di dalam kesenyapan. Banyak orang gagal memahami cara Tuhan bekerja dalam kesenyapan. Tetapi ketika kita mengerti cara Tuhan bekerja, kita tidak akan mudah menjadi kecewa, overthinking, maupun menjadi curiga dengan kesenyapan Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan terus bekerja dan terus mengasihi kita, meski situasi terlihat tidak sedang baik-baik saja. Sebab itu, Paulus dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19a dikatakan di sana, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mari berdoa dan meminta agar kita bisa menemukan power in the silence, kuasa Tuhan di dalam keheningan. Amin.